Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Iya, siapa yang di sini diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Saya undang semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Iya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk kami memuji, memuliakan, mendengarkan pesan firman-Mu atas kami semuanya. Bapak di surga, sekarang serangkaian ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah kita itu sanggup melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu? Amin. Segala sesuatu, bahkan mungkin kita melihat bahwa hal yang besar yang aku inginkan itu kok nyata-nyatanya mungkin belum terjadi. Tetapi hal yang sederhana di sekeliling kita itu senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Buktinya kita bisa ada saat ini itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena suatu berkat daripada Tuhan. Maka yakinlah, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Amin. Allah sanggup. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Tepuk tangan semuanya, Bapak Ibu, Tuhan.
dan menyambut firman-Nya. Haleluya Yesus Kristus. Kami datang Tuhan dengan pengakuan bahwa tiada yang lain dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkaulah Raja kami. Engkau sumber, Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami, Engkau damai kami. Haleluya Yesus.
kepada Engkau ya Tuhan. Satu pernyataan yang sangat luar biasa, bahwa Engkau adalah tempat jawaban dari setiap pergumulan kami. Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami ya Tuhan. Engkau adalah batu yang menjadi kekuatan, yang menopang sehingga kami tetap bisa berdiri dengan kuat, karena kami memiliki dasar iman kami kepada Engkau. Untuk itu kami percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu menjawab setiap tantangan. Firman Tuhan menjawab setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Dan firman itu meneguhkan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera. Walaupun kami di tengah gelombang persoalan yang sedang kami alami bersama-sama, kami tetap percaya bahwa firman-Mu tetap hidup dan menghidupi kami. Tolong kami Bapa, tak lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan membuka hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan berita dari surga-Mu. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bisa lambaikan tangan, Shalom. Puji Tuhan, satu kemurahan Tuhan jikalau pada saat pagi kita kembali untuk berjumpa di dalam suasana ibadah pagi ini. Dan pagi ini saya akan menyampaikan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Di sana berbicara mengenai tentang iman dan hikmah. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sebagai manusia ada satu kerinduan yang sejati yang ada dalam kehidupan kita, yaitu kerinduan kehidupan kita adalah kehidupan yang mengalami kebahagiaan. Sejati manusia dalam hati yang paling dalam merindukan bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang terus mengalami damai sejahtera. Tetapi ternyata firman Tuhan tidak tertulis secara tegas bahwa ketika mengikut Yesus, ketika hidup itu tidak lepas dari persoalan. Tetapi justru itulah di dalam setiap persoalan atau pergumulan kita atau masalah yang sedang kita hadapi bersama-sama, disitulah Tuhan bekerja dan Tuhan melihat dan berkarya dan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah berbicara tentang iman dan hikmah. Tantangan persoalan apapun yang sedang kita alami saat ini, yang kita butuhkan adalah iman dan hikmah. Maka apa yang disampaikan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8, di sana saya menemukan masalah tetap ada, persoalan tetap ada, kesukaran tetap terjadi, problem, masalah yang akan kita hadapi ke depan itu tetap ada. Tetapi ada satu respon, satu sikap yang perlu kita pahami bersama-sama, yaitu kita harus tetap bersukacita. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kesusahan sehari cukuplah sehari. Firman Tuhan katakan, masalah sehari ya sudah cukuplah sehari. Artinya bahwa kita terus diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan Habakuk juga mengalami satu respon hidup yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh. Di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon jahe itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba, bahkan lembu sapi itu tidak ada dalam kurungan. Tetapi respon yang terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk adalah dia tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Habakuk mengalami satu pencobaan yang luar biasa. Habakuk mengalami ujian iman yang sangat dahsyat. Dia mengalami bagaimana pekerjaannya yang sudah dia lakukan, yang sudah dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, tidak membuahkan hasil apa-apa. Tetapi respon yang dia ekspresikan adalah dia bersukacita, beria-ria, karena tetap Tuhan tetap menyelamatkan Nabi Habakuk. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun situasi kondisi yang terjadi di bangsa kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, masalah ada, tetapi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena kita punya iman dan hikmah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di dalam ayat yang kedua. Di
Bisa dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya baca sekali lagi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, pencobaan di sini ini adalah kesukaran. Ya, kita sedang mengalami kesulitan apa? Pekerjaan kah? Kesulitan yang sekolah belajar kah? Kesulitan ekonomi kah? Saat ini sedang mengalami krisis kesehatan kah? Atau kita sedang mengalami pergumulan dalam keluarga kita? Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara semuanya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuncinya adalah bahwa iman dan hikmat itu berjalan bersama-sama. Maka di sini saya kasih gambar itu poin. Satu sisi iman, satu sisi hikmat, dan itu harus berjalan bersama-sama. Pencobaan, kesukaran apapun yang terjadi saat ini, kita tetap membutuhkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Albert Einstein, seorang orang Yahudi yang sangat pintar sekali, dia katakan ilmu tanpa agama itu buta, atau sebaliknya, agama tanpa ilmu itu adalah lumpuh. Sepintar-pintarnya orang, sehebat-hebatnya orang, tanpa agama, tanpa Tuhan Yesus Kristus, dia buta dan lumpuh. Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang saya sampaikan, sepintar-pintarnya manusia saat ini, dia harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Masalah tetap ada, sampai kapanpun kedepannya masalah tetap ada. Tetapi yang membedakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bahwa kita harus punya sikap, kita tetap harus bersuka cita di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Iman dan hikmat, ketika ada masalah, itu akan memberikan respon bagi kita. Kita tetap beria di hadapan Tuhan. Saat ini kita ada di tempat ini bukan hanya adalah suatu sikap hidup kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada hal yang mau saya bagikan, ada 3 hal. Yang pertama adalah masalah ada supaya kita tetap bersuka cita. Yang pertama adalah dihadapi dengan iman yang setia. Ayat ketiga di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sama-sama sedang diproses oleh Tuhan. Bagaikan logam, bagaikan emas, jadi proses untuk mengalami satu kemurnian. Ketika dia sudah mengalami proses yang luar biasa, ya ada panas, ya, bahkan kita sudah mencapai ya kemurnian, dia akan menjadi sesuatu yang berharga. Kuncinya saat ini adalah apapun persoalan yang sedang kita alami, kita harus menghadapinya dengan iman kita yang taat dan setia kepada Yesus Kristus. Dan itu yang harus kita kerjakan adalah kita tetap tekun setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus tekun dan setia untuk berdoa kepada Tuhan. Kita harus tekun dan setia untuk membaca firman Tuhan. Gereja sedang mengalami suatu perubahan saat ini. Strategi-strategi model apapun sedang kita pakai supaya apa? Firman Tuhan bisa mendarat kepada seluruh jemaat. Supaya firman Tuhan itu tetap diberitakan kepada siapa saja yang mendengarkan. Supaya mereka tetap memiliki iman yang setia yang taat kepada Tuhan. Walaupun ada masalah, harapannya adalah tetap beria, tetap bersuka cita. Karena kita bukan orang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita adalah orang-orang percaya yang punya pengharapan dan badai itu pasti berlalu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ajang keempat, masalah ada dan kita tetap bisa bersuka cita, itu adalah kuncinya iman yang setia, itu akan membuahkan hasil. Ayat keempat bisa dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya baca sekali lagi, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang setia kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Bapak Ibu berdoa untuk negeri ini juga tidak sia-sia. Bapak Ibu berdoa untuk pergumulan dalam keluarga, dalam masalah, tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu.
Kalau sudah tiba waktunya akan membuahkan hasil. Kita akan mengalami kesempurnaan dan kita akan mengalami keutuhan dan kita tidak akan pernah mengalami ketidakkekurangan dalam setiap nikmat apapun yang sedang kita gumuli saat ini. Yang kita lakukan adalah kita terus setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali melupakan Tuhan dan jangan sekali-sekali meninggalkan Allah kita yang hidup dalam situasi kondisi apapun. Ini adalah satu tantangan bagi kita semuanya. Tuhan merindukan supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Iman yang setia itu akan membuahkan hasil. Dan saya itu persoalan, masalah apapun pergumulan kita yang sedang kita hadapi, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana antara iman dan hikmat itu? Ketika ada masalah tetap sukacita. Kuncinya adalah minta hikmat pada Allah, Bapak Ibu. Ayat kelima, 6, 7, dan 8 saya katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendohani tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara semuanya, banyak sekali sekarang orang mengalami kebingungan seperti kapal di tengah laut yang sedang mengalami badai tiupan angin. Kita saat ini sedang mengalami badai tiupan angin COVID-19. Yang kita lakukan adalah untuk menghadapinya adalah kita minta hikmat Tuhan dan kita tetap akan menghadapinya. Apapun situasi yang sesulit apapun yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita minta hikmat Tuhan. Apakah saat itu kita sedang mengalami krisis ekonomi, kita minta hikmat Tuhan. Apakah kita saat ini sedang mengalami kesulitan untuk belajar, minta hikmat Tuhan. Apakah saat ini kita sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan kita, finansial kita minta hikmat Tuhan supaya kita tetap bersukacita. Apapun mengalami persoalan yang begitu rumit. Demikian juga Ayub, dia orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dia juga mengalami pencobaan. Setiap pencobaan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bertumbuh iman kita dan kita minta hikmat kepada Allah kita. Pada saat kita minta hikmat kepada Tuhan, hikmat adalah salah satu cara Allah bagaimana Dia akan memberikan bagi kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Tanpa hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Berat, Bapak Ibu Saudara saat ini. Tapi ketika kita minta hikmat Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, supaya setiap persoalan yang kita hadapi, kita bisa menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita tetap harus mengasihi Tuhan. Tidak ada masalah yang berat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Hanya respon kita. COVID-19 banyak respon, tetapi kita tetap taati pemerintah kita. Jangan pernah kita takut. Kita minta hikmat Tuhan. Kalau saat ini kita wajib pakai masker, pakailah. Saat ini jaga jarak, taatilah itu. Saat ini mengumpulkan massa yang terlalu besar, kita taatilah itu. Bapak Ibu Saudara semuanya, pada saat kita taat kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bahkan saya mengutip juga di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Saya baca sekali lagi. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda. Bapak Ibu Saudara semuanya saya kasih dalam Tuhan Yesus. Iman dan hikmat itulah keamanan kita. Iman dan hikmat itulah salah satu cara bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita. Iman dan hikmat itu adalah harta benda yang berharga. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan hikmat Tuhan. Karena di sanalah terpancar kehidupan bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, masalah ada,
kita tetap harus bersuka-cita. Jangan sampai imun kita drop dikarenakan iman. Tapi pada saat iman kita kuat, saya percaya imun kekebalan tubuh kita juga akan kuat untuk menghadapi setiap tantangan saat ini. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur kami telah mendengarkan berita dari surga ini. Kami diingatkan betapa pentingnya iman dan hikmat untuk menghadapi masalah yang ada saat ini, sehingga kami tetap memiliki respon yang tetap bersukacita, dan kami menjadi orang yang tetap berbahagia ya Bapak, karena kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa kehidupan kami telah diselamatkan di dunia, dan nantinya ketika kami dipanggil Tuhan pun kami diselamatkan. Ajari kami supaya kami terus mengasihi Engkau, karena Engkau Allah yang mengasihi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu. Ini bukanlah kebiasaan saja, tapi kita untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dosa telah dikuduskan menjadi warga-warga surgawi. Suatu kali kelak kita dibagi Tuhan, kita bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita pegang roti pada tangan kanan. Kita ingat akan pengorbanan Tuhan, penderitaan Tuhan untuk saya, untuk saudara. Bagaimanapun juga kita jatuh ke dalam dosa yang luar biasa, kita telah disembuhkan, kita telah dipulihkan, bahkan kita ini menjadi warga surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita dengar nanti sebentar mengatakan, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, sesuai dengan ayat firman Tuhan, mari kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Maka kita diingatkan setiap kali untuk anugerah Allah yang luar biasa. Mari
kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan pada tangan kanan. Apapun kelemahan kita, sakitkah, kekurangankah, sakit apapun juga, bukan karena manusia, tapi karena darah Yesus yang perhatikan saudara, perhatikan saya. Demikian pula pada saat ini kita mengadakan perjamuan kudus ini. Mari kita mengimani seperti tadi dikatakan iman, mengimani bahwa Yesus mengerjakannya dalam hidup saudara. Mari kita pegang cawan dan kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita menyanyikan darah Yesus sucikan daku. Darah Yesus sucikan daku. Darah Yesus bebaskan, haleluya. Doa-doa kita karena sakit, ada doa pasien di rumah sakit, kita doakan biar Tuhan tolong, dan apapun yang menjadi pergumulan kita sekalian, mari kita akan sampaikan kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Mari kita akan berdoa. Sekali lagi kami menghadiri ibadah Tuhan. Kami bersyukur melalui darah Yesus segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Kami ingat Ibu Agus Pras, Tuhan tolong jamah. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang saat ini dalam kondisi fisik yang lemah. Darah Yesus berkuasa memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka sekalian. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan di dalam nama Yesus, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka sekalian tetap tekun kepada Tuhan, tidak akan digoyahkan imannya dengan situasi apapun yang saat ini kami hadapi. Kami juga ingat untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan terus menolong upaya-upaya pemerintah di dalam mengatasi COVID-19. Biarlah kami semua rakyat Indonesia bekerja bersama sehingga dapat menuntaskan ini semua dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak kami semua di dalam mereka belajar. Biarlah tetap semangat walaupun di rumah. Berkati mereka yang sedang berkumpul untuk pekerjaan. Tuhan buka jalan. Berikanlah lapangan pekerjaan buat mereka. Berkati mereka yang harus keluar untuk bekerja, baik itu orang muda, dewasa, bapak atau ibu. Tolong Tuhan jaga lindungi setiap kerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan campur tangan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kewajibannya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan.
berkat daripada